melanjutkan kaji kita ba'da salat al-maghrib supaya tetap istiqamah, penting istiqamah ini. Ada qaidah al-istiqamatu khairun min alfin karamah. Istiqamah itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah ini yang dimiliki oleh para wali, seperti dia bisa berjalan di atas air, menyeberangi lautan dengan berjalan. Itu salah satu karamah. Doa para wali ini, masya Allah, tabarakallah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya istiqamah itu lebih utama dibandingkan 1000 karamah. Karena dengan istiqamah ini kita teguhkan keyakinan kita dalam iman dan Islam, tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 15 menit 20 menit ke depan insyaallah kita pergunakan kaji kita dalam rangka beribadah, bertakarrub ila Allah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada ayat dalam surat Yasin, semua sudah hafal. Inna nahnu yuhyil mauta wa naqtu ma qaddamu wa atharu. Inna nahnu yuhyil mauta, sesungguhnya kata Allah, nanti di akhirat kita akan dihidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia, dihidupkan kembali. Semua amal-amal kita yang telah kita lakukan di dunia dicatat dalam catatan amal. Kita masih hidup saja sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa nanti kita akan meninggal dunia. Sebetulnya bukan mati, pindah kehidupan min dari dunia ini dari akhirat, dari alam dunia ke alam akhirat, yaitu alam barzakh. Alam barzakh selesai, dilanjut lagi ke alam mahsyar, dan begitu seterusnya. Tidak ada kematian, hanya perpindahan alam kehidupan sampai nanti dibangkitkan di yaumil ba'ats. Di yaumil ba'ats yaitu di hari kebangkitan. Makanya para ulama pernah ada yang mengatakan la yamutu, tidak ada kematian, hayyun, hiduplah hidup. Karena hakikatnya kematian itu perpindahan hidup dari alam dunia ke alam akhirat, yaitu min dari dunia ila dari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat tadi mengingatkan kepada kita, jadi tidak ada kita menjadi ada, hidup di alam rahim. Tidak ada bukan berarti benar tidak ada,
Hakikatnya umur kita ini sudah ribuan tahun, karena kita hidup di alam ruh. Pada saat itu kita tidak mengingat apa-apa, karena belum diberikan akal untuk berpikir. Dari alam ruh ditiupkan ke dalam alam rahim. 9 bulan di alam rahim, lahir ke dunia ini di alam dunia. Sudah alam yang ketiga. Nanti kita wafat atau meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam barzakh, alam. Kemudian dia berhisab pada masa dia berhisab terus sampai nanti penghujungnya adalah surga dan neraka. Semoga kita yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat tadi. Inna nahnu yuhyil mauta. Kita nanti akan dihidupkan kembali. Kita sekarang ini masih dalam keadaan hidup di dunia, belum lagi hidup di alam barzakh, belum lagi hidup di alam mahsyar. Tapi sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti kita akan dihidupkan kembali di yaumil ba'ats. Wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Semua amal-amal kita telah dicatat dengan super komputernya Allah Subhanahu wa taala, Raqib dan Atid, yang mencatat segala amal-amal kebaikan dan segala amal-amal keburukan setiap saat tanpa lengah. Karena para malaikat kalau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Maka dari itu sebaik-baik bekal yang harus kita bawa adalah amal saleh. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tertipu daya dengan godaan syaitan. Karena misi daripada syaitan adalah menjerumuskan umat manusia untuk berbuat maksiat sehingga nanti masuk ke dalam neraka menjadi temannya di neraka. Nauzubillah subhanahu. Karena janji-janji daripada syaitan kepada Allah, la yannahum ajma'in, akan menyesatkan umat manusia sebanyak-banyak. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Janganlah kita lengah dengan kehidupan manusia. Janganlah kita lengah dengan keindahan yang namanya harta, tahta, wanita. Karena hidup kita sementara. Berkali-kali dalam tausiah yang lalu saya katakan, kehidupan di dunia 60-70 tahun, baina sitti wa sab'in. Kalau dihitung dengan kehidupan akhirat, yang satu hari di kehidupan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah 1000 tahun di kehidupan dunia. Kalau kita berumur 60-70 tahun, berarti kita hidup 1,5 jam saja. Tapi jangan dilupakan refleksi daripada kehidupan di dunia. Katakan dunia al-mazra'atul akhirah. Kehidupan dunia adalah ladangnya akhirat. Jangan sampai kita punya harta tidak kita sedekahkan, diberikan umur panjang, kita hambur-hamburkan umur panjang itu untuk berlengah-lengah, untuk
bersenang-senang, melupakan hakikat kehidupan kita di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau kita punya uang, walaupun kita bukan orang kaya, mungkin 1.000, 2.000, 10.000 kita masukkan ke dalam masjid untuk pembangunan masjid. Karena dengan keyakinan, kalau orang yang tidak memikirkan, kalau orang Jawa bilangnya meripatin tuwo, kita sedekah habis kalau pandangannya dunia. Tapi kalau kita pandangannya akhirat, itu adalah sebuah tabungan atau nyimpan yang akan kita ambil nanti di akhirat sebagai bekal amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contohnya, kita punya uang, ada pembangunan masjid yang belum selesai, kita sumbangkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi ta'ala masjid banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membantu untuk pembangunan masjid, mungkin 1 sak semen, mungkin sementer keramik, kita akan dibuatkan surga, rumah di surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mungkin 2 sak semen, rumahnya agak besar sedikit, walaupun rumahnya itu seperti rumah burung dara, tetapi beruntunglah kita sudah dibuatkan rumah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Itu hadis sahih. Siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala, man bana masjidan lillahi wa banallahu baitan fil jannah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang punya keahlian, suka azan, yang suka jadi imam, ini Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakallah. Pak Fajar sudah membangunkan kita, memanggil kita melalui komandang azan. Makanya kalau kita mau azan suka berebut, karena kaidah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ta'kulu al-jasama. Kalau nanti kita meninggal dunia, jasad kita tidak akan dimakan bumi. Ini kaidah dari Allah SWT. Siapa mereka? Al-Anbiya, para nabi. Jasad para nabi, terutama jasad baginda Rasulullah SAW, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membusuk, tidak dimakan bumi, tidak dimakan raya, tidak dimakan semut, tidak dimakan kelajengking, atau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-ulama, ulama yang Masya Allah berjuang di jalan Allah. Al-ulama warasatul anbiya, ini juga jasadnya dipelihara, tidak dimakan bumi. Yang ketiga, Asyuhada. Asyuhada yang mati yuqatilu fisabilillah, di jalan Allah, mati di jalan Allah, membela agama Allah.
itu jasadnya dipelihara, tidak dimakan. Pernah kejadian waktu musim hujan di Jabal Uhud banyak pemakaman para sahabat. Kalau dia syuhada berjuang bersama Rasulullah SAW, dikuburkan dengan pakaian yang dipakai. Pada saat hujan deras, karena perkuburan itu, pemakaman para syuhada itu banyak yang dari batu kerikil dan pasir, dia tergerus. Ternyata ada beberapa makam yang terbuka karena derasnya air. Pas dibuka, ternyata jasadnya masih utuh, masih mengeluarkan darah. Sudah ribuan tahun. Masya Allah, tabarakallah. Pas dikonfirmasi ternyata itu jenazahnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu. Itulah salah satu bukti bahwa orang yang jasadnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama al-anbiya, al-ulama, kemudian asy-syuhada. Siapa mereka? Yang qatiluna fi sabilillah. Yang keempat, man yaqra'ul Quran, yang selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi dia hafiz. Ini kalau dia kubur, meninggal dunia, jasadnya kalau dia hafiz 30 juz akan dipelihara, tidak dimakan. Yang terakhir, ini pekerjaannya Pak Fadil, Al-Mu'azin yang memenangkan azan lillahi ta'ala dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimahumullah. Sebetulnya masih banyak yang akan saya uraikan, tetapi waktu sudah lebih dari 15 menit. Nanti kita sambung lagi dengan uraian-uraian dan hadis yang lain. Mari kita tutup kajian kita, semoga kajian kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Terutama saudara kita Muhammad Fani Maulana, kemudian Bapak Yusuf Fatur Rahman, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit hutang, semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah. Kita doakan kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan, kemudian dimudahkan menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang saleh dan salehah, dan kepada nusa dan bangsanya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب السر وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب من أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبقرابة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارز الحق ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.